أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العارفين يا الله bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabimu dan rasulmu, para ulama dan aulia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Bapak Ibu sekalian, camkan betul di dalam kalbu kita, La ilaha, La ilaha, La ilaha. Saya mau tanya dulu, apa arti ilah? La ilaha, tiada ilah. Apa arti ilah? Tunjuk tangan yang mau jawab. Apa arti ilah? Yang dicintai. Ilah sesuatu yang dicintai. La ilaha, tiada yang dicintai. Setuju? Setujunya males-malesan, kayak belum makan. Jangan berangkat berantem dulu sama bininya. La ilaha, apa arti ilah? Sebab kalau orang belajar hanya mendengarkan, belajar hanya dengan mendengarkan, apa yang didengar setelah 24 jam, setelah sehari semalam, yang diingat cuma 10%. Kemarin sholat Jumat. Begitu hari Sabtu siang tanya, apa isi khutbah kemarin? Jadi kalau cuma mendengar, setelah 24 jam, hanya 10% yang diingat. Itu, ya. Tapi kalau belajar dengan melihat, apa yang diingat itu setelah 24 jam, 30%. 3 kali lipatnya. Kalau belajar dengan mendengar dan melihat 30, maka setelah 24 jam yang diingat berapa persen? Kalau belajar dengan mendengar saja 10%, belajar dengan melihat saja 30%. Tapi kalau belajar sambil mendengar dan melihat, yang diingat berapa persen? 50%. Nambah. Karena itu belajar yang terbaik dengar dan lihat. Mengajar yang terbaik perdengarkan, perlihatkan. Itu namanya teknik audio visual. Diperdengarkan, diperlihatkan. Itu. Dulu udah pernah saya kasih contoh, sekarang saya mau buktikan lagi. Ini apa namanya nih? Jidat, kening, dahi. Ini apa namanya nih? Dagu. Paham ya? Nah, sekarang dengarkan suara perintah yang keluar dari mulut saya. Dengarkan suara perintah yang keluar dari mulut saya. Dan ikuti, laksanakan perintah itu. Angkat tangan kananmu. Itu. Tangan kananmu. Ujung jari tengah pertemukan dengan ujung jempol. Ada yang begini-begini. Padahal ujung jari tangan dengan ujung jempol. Tidak. Jadi mendengar itu susah. Sekarang dengarkan suara perintah yang keluar dari mulut saya.
dan laksanakan perintah itu. Tangan kananmu, buka. Tempelkan dagu. Dagu mana dagu? Itu membuktikan orang lebih terpengaruh mengikuti apa yang dia lihat daripada apa yang dia bukti kan. Jadi melihat itu pengaruhnya lebih kuat daripada ini apa nih? Dahi. Ini apa nih? Dagu. Dengarkan suara perintah dari mulut saya. Dan laksanakan perintah. Putar ke dagu. Nempelnya ke sini juga. Kenapa? Kenapa ngeliatin ini? Ya, itu bukti ya. Nah, jadi kan sekadar bercanda. Karena itu kita nggak bisa jadi orang tua. Nah, kamu jadi anak yang soleh, yang soleh. Kamu dengan azan tinggalkan semua pekerjaan, berangkat sholat ke masjid. Kuping si anak diperdengarkan, kepada mata si anak dipertontonkan. Ayah dan ibu yang tetap nonton TV meskipun suara azan. Yang diikuti anak, yang dia dengar, apa yang dia lihat? Di situ, ya. Itu. Jadi itu pembuktian bahwa melihat itu lebih kuat pengaruhnya daripada mendengar. Baik, marilah mulai sekarang kita sama-sama memperlihatkan, mempertontonkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Karena memang begitu sih mestinya ya. Sekalian, sekarang saya mau tanya, di Indonesia kan katanya kita harus taat kepada agama dan negara. Kalau kita ngumpul-ngumpulin orang, lalu kita bikin organisasi. Orang kita kumpulin, kita bikin organisasi. Ada badan hukumnya, ada undang-undangnya dari negara. Organisasi untuk ngumpulin orang, apa namanya? Ayo. Oke, kita belok dulu. Kita ini kumpul-kumpul uang. Kita ngumpulin uang, kumpul modal. Lalu kita bikinkan organisasinya menurut undang-undang negara. Kan kita harus taat pada agama dan negara. Uang atau modal yang dikumpulkan lalu dijadikan organisasi, badan hukumnya apa namanya? Ya? Ormas. Perkumpulan. Tergantung ngumpulin orang atau ngumpulin uang. Tujuannya untuk apa? Kalau orang dikumpulin untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu namanya ormas. Undang-undangnya begitu. Tapi kalau orang dikumpulin kegiatannya untuk komersil, untuk produksi, untuk perdagangan, untuk ekonomi, itu namanya koperasi. Koperasi itu kumpulan orang yang bersama-sama berkumpul untuk berbisnis, untuk berekonomi. Kalau perkumpulan atau ormas, orang berkumpul, tetapi untuk tujuan-tujuan sosial. Gitu. Oke. Nah sekarang itu kumpulan orang. Sekarang duit, harta benda. Kalau harta benda dikumpulkan, duit dikumpulkan, modal dikumpulkan untuk kegiatan usaha, kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi, badan hukumnya menurut undang-undang apa namanya? PT, perusahaan perseroan terbatas, PT. Nah sekarang kalau harta, uang dikumpul-kumpulin, tapi untuk kegiatan sosial menurut undang-undang negara kita, badan hukumnya apa namanya? Yayasan. Itu ya, yayasan. Yuk kita bikin
Yayasan apa? Ini masjid apa namanya nih? Hah? Yayasan apa namanya nih masjid di sini? Baitul Muttaqin. Benar nggak? Nggak, ini masjid apa namanya? Tiap hari sering ke sini, nama masjid kan? Terbapak ya. Ini masjid nggak ada namanya? Nggak. Musola, ya musola apa namanya? Musola sama takbir. Rasulullah tongkat itu dikasih nama, sendal dikasih nama, tongkatnya dikasih nama, kudanya dikasih nama. Jadi memberi nama kepada benda itu tradisi Rasul. Itu pelajar istilah. Ya, jadi karena yang namanya benda itu pun tongkat, itu bukan semata-mata tongkat, mimbar bukan semata-mata mimbar, tapi dia juga memiliki kandungan roh, kandungan jiwa. Diberi nama. Itu. Loh, Abu Bakar aja mendengar kok setelah Rasulullah wafat, beliau disuruh berdiri di mimbar Nabi, mimbar itu menangis. Abu Bakarnya mendengar, yang lain mungkin nggak dengar. Itu soal tingkat frekuensi. Gitu. Jadi kasih nama musola ini, kasih nama apa? Jadi kalau kita kumpul-kumpul uang nih, kumpul-kumpul harta, untuk apa? Bikin bangunan untuk kegiatan sosial. Untuk apa? Bikin gedung majlis taklim, kegiatan sosial. Kumpul uang, kumpul harta benda, tujuannya untuk sosial. Itu badan hukumnya yayasan. Dibikinlah akta yayasan. Itu, jadi yayasan itu kumpulan uang, yayasan adalah kumpulan aset, yayasan adalah kumpulan harta benda untuk sosial. Kumpul uang, kumpul harta benda untuk jadi modal dagang, komersil. Itu namanya dibikin badan hukumnya PT. Jadi bedakan PT dengan yayasan. Sama-sama ngumpulin uang, sama-sama ngumpulin modal, sama-sama ngumpulin kekayaan, aset. Yang satu tujuannya untuk sosial, yang satu tujuannya untuk komersial, untuk cari untung. Yang sosial apa namanya tadi? Yayasan. Yang komersial apa namanya? PT. Sama-sama yang dikumpulin kekayaan, aset, modal. Oke. Itu ya. Jadi dasarnya yayasan atau dasarnya PT adalah harta. Harta yang dikumpulkan, dihimpun. Tinggal tujuannya satu sosial, satu komersial. Sekarang kalian dikumpulin adalah orang berkumpul, dikumpulkan. Tujuannya untuk apa? Kalau untuk bisnis, apa namanya? Kalau PT itu kumpulan uang, ini kumpulan orang. Oh, baru sebentar aja udah ngelintur. Nah, jadi yang sekarang ini kumpulan benda, yayasan, modal. Ini kumpulan orang. Orang dikumpulin untuk berbisnis bareng-bareng, berusaha bareng-bareng. Apa namanya? Badan hukumnya. Koperasi. Koperasi. Sama-sama untuk bisnis. Bedanya apa dengan PT? Kalau PT berdasarkan kekuatan modal, kalau koperasi berdasarkan kekuatan orang, sama-sama untuk bisnis. Itu koperasi itu orangnya yang penting. Kalau PT modalnya yang penting. Siapa yang modalnya paling banyak, dialah yang paling berkuasa. Kalau koperasi berapapun modalnya lebih banyak, tetap dihitung orang per orang. Orang, keanggotanya itu orang. Bukan berdasarkan kekuasaan. Bukan berdasarkan modal. Sekarang kita kumpulin orang untuk kegiatan sosial. Apa namanya? Perkumpulan atau ormas. Undang-undangnya ormas, perkumpulan. Itu. Nah, sekarang saya tanya. Yayasan Sababakti, Pondok Pesantren Suryalaya. Kalau yayasan
itu organisasi untuk ngumpulin orang atau untuk ngumpulin harta benda? Kata dijelasin, yang namanya yayasan itu kumpulan barang, kumpulan kekayaan. Kalau kumpulan orang untuk tujuan sosial apa namanya? Ormas atau perkumpulan. Karena itulah kita membentuk lagi yang baru, namanya Lembaga Dakwah TKN. Lembaga Dakwah TKN ini kumpulan orang. Semua murid-muridnya Abah Ano, murid-muridnya Abah Ano, yuk setelah Abah Ano wafat, kita berkumpul, berorganisasi. Apa namanya? Yayasan Serba Bakti. No, yayasan itu kumpulan harta benda. Itu bukan kumpulan orang. Kalau kumpulan orang, bikin kumpulan, bikin ormas, bikin. Maka namanya Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Orang kadang-kadang bikin yayasan bukan ngumpulin orang, ngumpulin sumbangan. Terus sumbangannya makin banyak, yayasannya makin besar, sumbangannya makin banyak, makin besar, dia mati. Maka itu harta benda sumbangan orang kemudian diwariskan kepada anak cucu. Padahal waktu ngumpulin sumbangan tujuannya apa? Ayo wakaf lillahi ta'ala, ayo wakaf lillahi ta'ala. Ngumpulinnya si bapak, ayo wakaf. Begitu yayasan numpuk, si bapak mati, harta benda diwariskan ke anak, boleh nggak? Tidak boleh. Karena itu harta benda wakaf dari orang lain. Itu ya, yang bisa diwariskan itu PT. Itu makanya kalau bikin yayasan itu harta yang wakaf, menurut undang-undang di Indonesia tambahkan yayasan wakaf. Yayasan wakaf. Jadi para inohong yang ada di sini, para tokoh, ini bangunan nilainya mahal, ini lahan segini nilainya mahal, ini aset, ini harta benda. Pengamatannya bagaimana ini? Sertifikatnya sudah ada belum ini tanah? Atas nama siapa sertifikatnya? Kalau ini tanah atas nama pemilikannya pengurus, nanti si pengurus mati, ini jadi warisan, ini dimiliki oleh ahli waris. Ya kan? Padahal waktu beli tanah ini, waktu bangun gedung ini, ngumpulin duit. Orang yang dikumpulin duitnya niatnya apa? Wakaf. Nah, kalau memang wakaf, segeralah bikin yayasan wakaf. Aman kan? Wah Pak, kita tidak perlu lagi bikin yayasan wakaf. Tidak perlu lagi nazirnya kepada yayasan itu. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari murid-murid Abah Ano Suryadaya. Di sana ada yayasan Serba Bakti. Karena itu ini kita serahkan ke yayasan sana. Boleh. Ya, boleh. Tinggal periksa yang di sana yayasannya yayasan wakaf bukan? Gitu. Kalau misalnya yayasannya bukan yayasan wakaf, nanti pengurusnya mati pada diwariskan harta benda, pada diambil sama anak-anaknya. Gitu. Jadi di sini supaya tertib bikin yayasan wakaf. Lalu pengurus fungsinya apa? Pengurus itu nazir. Nazir itu artinya secara harfiah, nazir itu artinya pengawas, pemelihara. Itu ya. Saya punya hak atas harta. Ini kan harta benda, handphone. Saya punya hak atas harta benda ini. Lalu hak saya ini saya pindahkan pada Reza. Pindahnya berupa hibah, hadiah. Maka haknya pindah. Reza kemudian jual, dijual beli, maka hak atas harta pindah. Barang yang pindah atau belum pindah, kalau udah dibayar, haknya udah pindah. Tuh. Lalu yang beli mati, maka hak atas harta benda ini pindah kepada ahli waris. Jadi hak atas harta itu bisa pindah-pindah.
saya punya hak atas harta tanah ini. Lalu saya hibahkan, haknya pindah. Tanahnya tidak pindah, tetap di sini. Haknya yang pindah dengan hibah. Dijual belikan. Nah, yang sini terima duit, yang sini pindah haknya di sini. Tanahnya kagak pindah, haknya pindah. Lalu dia mati, maka haknya jatuh kepada ahli waris. Jadi hak atas harta itu bisa pindah-pindah, bisa jalan-jalan. Tapi kalau saya bilang, mulai sekarang, hak saya atas harta benda ini, saya wakaf. Lillahi ta'ala. Wakafah itu berhenti. Begitu saya bilang, ini wakaf untuk Allah. Maka, hak atas harta itu tidak bisa dipindah-pindah. Ya kan kalau bininya nanti keluar negeri, kalau bininya mati, ini harta, siapa yang ngawas? Yang ngawas namanya nazir. Jadi nazir cuma ngawasin. Begitu, nazir itu cuma ngawasin. Jadi, resminya bagaimana, Bapak Ibu? Sekarang ini kalau mau wakaf, datang ke KUA. Karena pejabat-pejabat KUA itu ada yang sudah dilantik, dan disumpah menjadi PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pak, saya mau wakafkan tanah di sini. Mana buktinya? Nih sertifikat hak milik atas nama saya. Bikin ikrar wakaf, saya bikin ikrar wakaf. Betul nih, maka ada saksi, ada. Ini tanah yang Bapak wakafkan, siapa yang mengawasi? Yang saya minta mengawasi Pak Asep. Saya orang yang berwakaf, namanya wakil. Pak Asep adalah nazir. Maka oleh pejabat itu dibuat akta ikrar wakafnya. Mulai sekarang hak saya atas tanah ini saya serahkan kepada Allah. Berhenti. Yang ngurus, Pak Asep. Pak Asep mau jual, nggak bisa. Karena udah berhenti, haknya udah tahu. Pak Asep mau hibahkan, hadiahkan kepada orang lain, nggak bisa. Gitu. Pak Asep mati, wafat, itu mau dijadiin rebutan oleh ahli warisnya, nggak bisa. Karena oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf itu, begitu saya wakaf, ikrar itu didaftarkan ke BWI, Badan Wakaf Indonesia. Didaftar di Badan Wakaf Indonesia, inilah harta-harta wakaf seluruh Indonesia. Tidak ada yang bisa memindahkan haknya. Diberikan tidak bisa, dijual berikan tidak bisa, diwariskan tidak bisa. Nah, tapi kan ada sertifikatnya. Maka oleh pejabat akta ikrar wakaf, oleh Badan Wakaf, dilaporkan ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Itu sertifikat hak milik diambil oleh BPN. Diambil, diganti dengan sertifikat baru yang warnanya beda. Dan di situ dinyatakan sertifikat wakaf. Nazir, ya, nazir kita yang awasin, ini sertifikat yang dia pegang, salinannya. Salinannya, asli akalnya ada di Badan Wakaf. Sebagai nazir besok, dia datang ke notaris. Saya punya tanah nih, 3.000 meter, saya mau jual. Mana sertifikatnya? Nih, Pak notaris. Notaris ketawain, ini mah sertifikat wakaf, bukan milik Bapak, nggak bisa Bapak jual belikan. Nggak bisa Bapak hibahkan. Kalau terus, Bapak yang ditangkap. Karena ini milik Allah. Ini wakaf milik Allah, bukan milik Bapak. Jadi kalau sudah harta benda wakaf, itu nggak bisa diwariskan. Ahli waris hati-hati. Itu, jangan berebut warisan orang tua, padahal itu wakaf orang lain. Itu. Nah, itu aset. Harta benda kekayaan diwakafkan, maka dia urusannya ke Allah. Nazir hanya mengurus merawat, begitu. Pak, nazirnya diam aja Pak. Tanahnya luas, nggak ada apa lain. Itu nazir, ngomong aja. Padahal di situ banyak masyarakat yang perlu tahan itu. Laporkan ke KUA. Nanti pejabat pembuat akta ikrar wakaf lapor ke Badan Wakaf. Ini nazir nggak aktif nih. Ditugaskan jadi nazir wakaf, ngomong aja diam aja. Kalau begitu cabut
kenasirannya, ganti dengan orang lain. Bisa diganti oleh negara. Itu. Ya, bisa diganti. Itulah pentingnya wakaf. Tetapi, nah, maka kita bisa bikin. Jadi pemilik nasir wakaf itu siapa? Kalau satu orang itu nasir, dia mati, meninggal dunia, kita harus lapor ke badan wakaf, lapor ke badan pertanahan supaya diganti lagi sertifikatnya. Repot, Pak. Karena itu nasirnya jangan orang, nasirnya sekumpulan orang, namanya yayasan. Itu sebabnya yayasannya bernama Yayasan Wakaf. Jadi ini harta siapa nasirnya? Bapak ini itu punya tanah 1 hektar mau diwakafkan. Iya, siapa nasirnya? Yayasan Wakaf Anu. Jadi sudah saya lepas hak atas harta. Saya mau pergi ke kemana, saya mau mati, itu harta wakaf ada yang ngurus yayasan bagi kumpulan orang. Yayasan pengurus yang menguasai harta, mengumpulkan harta benda. Kalau yayasannya nanti salah satunya ketuanya mati, ya gampang tinggal rapat aja bikin ngurus yayasan lagi. Tidak perlu ganti sertifikat. Karena di sertifikat di badan pertanahan tertulis yayasan harta wakaf, sertifikat wakaf, nasirnya yayasan wakaf. Pengurus boleh berganti, tapi yayasannya tetap. Gitu. Ya. Itu. Ayo kita bikin yayasan wakaf supaya sedekah-sedekah kita tidak pada amburadul begitu aja. Supaya sedekah-sedekah kita ada yang ngurus. Bikin yayasan wakaf. Tunjuk pengurusnya siapa yang jadi nazirnya. Ya. 1. Terus, Pak, kita ini murid-murid tadi karena murid-murid Abang, kita mau berkumpul supaya bisa bikin kegiatan bareng. Ini yang dikumpulkan bukan harta benda. Ini yang dikumpulkan orang. Kalau ngumpulin orang, tujuannya apa? Komersil atau sosial? Sosial. Nah, kalau sosial, bikin namanya perkumpulan. Perkumpulan itu bisa disebut juga ormas. Maka kita bikin perkumpulan namanya Lembaga Dakwah TKN. Jadi LDTKN itu ormas, bukan yayasan. LDTKN itu kumpulan orang, bukan kumpulan harta benda. Kalau kumpulan harta benda itu yayasan, yayasan wakaf. Ini kumpulan orang. Maka undang-undang juga diatur, undang-undang juga mengatur. Yayasan tidak boleh punya anggota. Oh, yayasan tidak punya anggota, nggak mau. Dalam undang-undang itu begitu. Karena yayasan adalah kumpulan yang boleh punya anggota perkumpulan, ormas. Karena ini memang kumpulan orang. Kemarin-kemarin kita kurang paham, kita bikin yayasan serba bakti, ada anggotanya, ngawur itu. Yayasan nggak ada anggotanya, yayasan itu kumpulan harta, bukan kumpulan orang. Maka terbitlah undang-undang tentang yayasan tahun 2001, tahun 2009, lalu terbit lagi undang-undang yayasan, ditertibkan. Ternyata selama ini kita salah pakai yayasan serba bakti. Yayasan itu kumpulan harta, bukan kumpulan orang. Maka kemudian kita perbaiki kesalahan itu, kita bikin perkumpulan orang namanya Lembaga Dakwah TQN, Lembaga Dakwah Tarekat Pendirian Naksabandia. Karena itu di wilayah Tangerang Raya ini harus dibentuk LDTKN. Semua pengetahuan semestinya bergabung di bawah Lembaga Dakwah TQN, karena ini kumpulan orang. Ini bukan kumpulan yayasan. Ya. Ini kumpulan orang, bikin Lembaga Dakwah TQN. Sebagai Lembaga Dakwah TQN, sebagai perkumpulan, sebagai ormas, dia punya anggota. Dan anggotanya boleh bayar iuran. Kalau yayasan nggak boleh punya anggota. Nah, kita bayar iuran. Iurannya untuk apa? Iurannya untuk kegiatan-kegiatan. Itu kegiatan-kegiatan anggota. Oke, sampai sini dulu.
Ada yang mau tanya nggak? Perbedaan yayasan serba bakti dengan lembaga dakwah TKN. Ada yang mau tanya nggak? Karena kayaknya ada yang bingung kemarin-kemarin. Kayaknya kemarin kita pakai yayasan serba bakti, kok sekarang harus bikin lembaga dakwah TKN. Yang kemarin itu yayasan untuk menghimpun harta benda. Ya. Nah, sedangkan kita kumpulan orang bikin namanya perkumpulan lembaga dakwah TQN. Di Tangerang Raya sudah ada belum perkumpulan murid-murid Abah Anom? Sudah ada belum perkumpulannya? Sudah ada, kumpul-kumpul. Berarti sudah ada. Yang belum ada badan hukumnya, organisasinya, kumpul-kumpulnya udah anggota-anggotanya. Gitu, murid-murid Abah Anom banyak. Karena itu kita bikin badan hukumnya supaya bertanggung jawab. Itu. Sebab kalau nggak ada pengurusnya, nggak ada badan hukumnya, repot nanti. Ya. Ngaku-ngaku murid Abah Anom, tapi kemudian sibuk jualan keris, jualan batu akik jadi dukun. Nggak ada pengurusnya, kalau pengurusnya ditindak. Gitu ya. Ngaku-ngaku kumpulan majelis zikir, tarikat koordinat Naksabandia Suryalaya, cuma aku itu. Kalau isi ceramahnya di dalam, isinya mengumbar kebencian, permusuhan, semangat untuk jadi teroris. Nah, ini bahaya. Jadi murid yang dikumpulkan itu harus dibikinkan badan hukumnya. Kita bikin badan hukumnya. Untuk dibikin badan hukum LDTKN Tangerang Raya, maka pekan depan akan ada penataran dulu, istilah kerennya upgrading. Bersedia ikut? Oh ikut? Upgradingnya 2 hari. 2 hari kumpul di sini. Terus makannya bagaimana? Minumnya bagaimana? Kopinya bagaimana? Ya dari kita. Iuran. Nah itu. Kadang-kadang orang tarekat itu suka sok suci, sok nggak butuh duit. Apa tarekat kok ngumpul-ngumpulin duit katanya? Lah duitnya buat makan kita. Nggak cukup kita. Kumpul di sini ada aliran udara nih, kipas angin. Enak? Listriknya siapa yang bayar? Itu, ya. Bulu bersih. Airnya siapa yang bayar? Itu ya. Jadi perlu juga nih pengurus musola sini catat nanti, catat. Dalam 1 bulan berapa banyak orang yang keluar masuk hadir di tempat ini untuk sholat, untuk ngaji, catat. Kalau di Jogja dulu di Masjid Jogokarya itu ada yang mencatat sebelum subuh, dia pegang counter. Sekian orang subuh hari ini. Yang sholat 2, tak, yang zuhur, besoknya lagi. Jadi dapat jumlah 1 bulan, berapa orang yang pakai tempat itu? Dicatat sedang. Kemudian dalam 1 bulan, itu masjid bayar untuk listrik berapa? Bayar untuk air berapa? Bayar untuk kebersihan, beli sabun, beli pewangi lantai, ya, beli karbol, keluar duit buat beli sapu, beli kain pel, bayar yang jaga, bayar yang merbot, total pembayarnya berapa? 1 bulan diperlukan biaya sekian. 1 bulan yang pakai sekian orang. Tinggal dibagi rata. Jadi biaya 1 bulan dipakai oleh 1 orang sekali datang ke sini, muncul di waktu Jumat. Bapak-bapak, saudara sekalian, kami sudah hitung. Dalam 1 bulan kemarin yang pakai keluar masuk masjid ini sekian, biaya keluar sekian, berarti biaya per orang, jumlah total biaya dibagi jumlah orang. Kali kita masuk tempat ini untuk sholat, kita biayanya adalah 400 perak, 400 rupiah. Untuk apa? Untuk listrik, lampu. Untuk apa? Untuk air. Untuk apa? Untuk kebersihan. Untuk apa? Untuk karpet. Kan karpet harus dibersihin, harus diganti. Jadi tiap kali Bapak masuk masjid ini, 400 rupiah. Bapak sholatnya di sini tiap hari,
Tidak Pak, kantor saya di sana. Saya sholat di sini cuma zuhur dan asar. Jadi Bapak sehari 2 kali sholat. Iya, 2 kali 400, 800. Sehari, Senin sampai Jumat, 5 hari kali 5, 400 kali 5, berarti biaya Bapak seminggu 2.000 sholat di sini. Hari Jumat, Bapak masukin duit ke kencelengan berapa? 1.000. Bapak di sini keluar biaya 2.000, masukin cuma 1.000. Terus kalau tekor gimana? Pahala saya gimana? Maka sebagai pahala Bapak, itu tekor buat biaya. Nah, kita ini yang sering khataman ke sini, katakanlah yang orang jauh. Datang ke sini seminggu sekali. Khataman, itu ya. 4 kali kan, 4 minggu. Atau paling gampang, orang yang dekat-dekat sini deh. Yang hari sholat 5 waktu di sini. Misalnya, ikut khataman. Kemudian ikut manakiban. Hitung aja semua. Itu. Masukin kencelengannya berapa? Kalau ternyata tekor, berarti sebagian pahala sholat Bapak, itu Bapak nggak dapetin. Itu akan dikirim kepada yang membiayai. Bagus kan gitu? Maka orang-orang di Jogja itu di Masjid Jogokarya, oh kalau gitu saya tekor nih. Semua keluarin, nggak mau tekor nih. Nyombang kencelengan Jumatan, nggak mau dia tekor. Jangan sampai sholatnya di situ, pahalanya buat yang nyumbang, ya. Karena semua orang menyumbang dengan baik, maka uang sumbangan jadi banyak. Begitu uang sumbangan jadi banyak, apa yang dilakukan oleh takmir masjid, oleh pengurus masjid? Maka dia menghimpun sekelompok dai. Ada 3 ustaz, ente di sini. Tiap bulan dapat gaji. Tugasnya ngapain? Tugasnya tiap menjelang sholat Jumat, nih masjid tetangga jarak 100 meter, ente datangin tuh yang pada gagal sholat ke masjid. Jadi di masjid itu orang kita dari dinas topografi peta besar di masjid, nih rumah-rumah di jalan di gang itu ada di dindingnya besar. Rumah itu tidak standar. Ini penghuni rumah udah rajin masjid, kasih warna hijau. Ini rumah jalan ke masjid, kasih warna putih. Ini rumah emang bukan muslim, kasih warna merah. Jadi dengan uang yang banyak, panggil 3 ustaz. Ustaz, tiap kali menjelang sholat Jumat, datangin tuh rumah yang kuning. Dakwahin, tuntun, ajak ke sini. Itu. Akibatnya apa? Tidak ada lagi kuning, semua rumah jadi hijau karena didakwahi. Ustaznya bisa hidup. Ya Ustaz kan manusia, Ustaz harus ngasih nafkah buat anak istrinya. Ustaz harus dipolain anak. Kalau dia tiap hari di masjid terus dakwah terus, kita bertanggung jawab harus memenuhi kebutuhannya. Akhirnya itu rumah-rumah di sekitar masjid nggak ada lagi yang kuning, semuanya sholat di masjid berjamaah. Ya, begitu masuk ke masjid, keluarga itu nggak mau dong. Saya sholat di sini, istri saya sini, anak saya di sini, saya nyumbang berapa? Keluarga 5 orang sholat di sini, pakai air wudhu di sini, pakai listrik masjid, pakai karpet masjid. Berarti sumbangan saya harus saya tambahkan. Maka nyumbangnya tambah, duitnya makin banyak kan. Begitu duit makin banyak, maka pengurus panggil ustaz lagi. Dibikin kelas bimbingan belajar ya untuk SD dan SMP. Jadi mahasiswa ini kan pintar-pintar, apalagi mahasiswa negeri. Sore ngapain? Nggak ada kegiatan, sini ke masjid bikin bimbingan belajar. Seluruh warga di sekitar masjid, Bu, kalau anak ibu anak bapak SMP nanti sore datang ke masjid ini dapat bimbingan matematika gratis. Karena sudah ada dana dari sumbangan ibu bapak. Jadi akhirnya kalau sore, Masya Allah, masjid penuh dengan anak-anak yang bimbingan baca Quran, tajwidnya, yang tahsin tilawahnya, yang matematika, yang biologi, yang kimia. Apa akibatnya setelah sekian tahun kemudian? Warga di setengah masjid itu anak-anaknya juara semua di sekolah.
Karena dibimbing. Yang bimbing siapa? Mahasiswa. Duitnya dari mana? Dari bapak ibu yang memang nyumbang ke masjid ini. Kakak. Apalagi? Karena mulai terkenal Masjid Jogokarya, uang sumbangan yang masuk banyak, kemudian untuk dakwah, kemudian untuk bikin bimbingan belajar buat anak-anak, orang lain kagum. Banyak orang dari berbagai daerah datang meninjau. Karena datangnya dari luar kota yang jauh, perlu tempat nginap. Ini duit kas masjid banyak. Rumah di sebelah masjid dibeli oleh masjid, dijadiin hotel, jadiin tempat penginapan. Saya saja kalau datang ke sana, meskipun itu teman-teman juga, saya mau nginap di sini. Semalam berapa? Banyak 1.000 daripada saya nginap di hotel-hotel lain yang banyak kuntilanaknya. Mendingan hotel di sebelah masjid, bersihnya sama. Maka ada petugas kebersihannya, petugas resepsionisnya. Maka masjid itu membuka lowongan kerja. Terbuka lowongan. Sudah. Silakan Anda datang ke masjid sini. Airnya tersedia. Kemudian segala macam. Disediakan minuman dan snacks. Siapapun yang masuk ke masjid itu kelaparan, tidak boleh lapar. Itu. Mau pilih aqua, ya, air mineral boleh, teh boleh, kopi boleh, ya, ada snacknya. Itu. Terus kalau kita yang nggak lapar, kita yang punya duit datang, ya masa gua makan sedekah. Boleh kita ambil, kita minum. Boleh. Orang udah sedekah, tapi kita kan punya rasa malu. Kita punya duit. Ini kan disediakan untuk orang yang memerlukannya. Jadi kita nggak ambil. Tapi yang memang memerlukannya, tidak salah ambil makanan itu, minuman itu. Ini kemudian ditiru juga oleh Masjid Agung di Solo. Sudah, apa lagi dijamin? Maka sekarang seperti Masjid Jogokarya, karena tertibnya organisasi, Bapak datang sholat ke situ, sepatu hilang diganti oleh pengurus. Karena kalau jamaah sepatunya hilang, yang malu bukan Anda, saya pengurus yang bisa ngurus. Itu sepatu diganti, motor hilang diganti. Padahal kalau ada orang nipu bagaimana, ngaku-ngaku segala macam, itu Allah Maha melihat. Ya pakai juga tuh motor, gak lama dijatuh tabrakan, nipu, masuk rumah sakit, mati sekalian. Tapi juga ada langkah pengamanan. Maka di seberang masjid ada lahan kosong. Seberang. Bicara, Pak, ini lahan kosong, Pak, pemiliknya. Selama ini lahan kosong, maka Bapak tiap tahun wajib bayar zakatnya nih. Tiap tahun mau bayar itu zakat, itu tanah kosong. Daripada begitu, mendingan Bapak sewain pada masjid. Kalau Bapak sewain, tanahnya nggak perlu dizakati. Tapi uang hasil sewa itu yang dipotong zakat. Loh, masjid nyewa buat apa? Kami jadiin tempat parkir. Maka jadi tempat parkir, mobil motor ditata. Supaya parkirannya aman, motornya aman, supaya pengurus nggak mengganti kalau motor hilang. Pasangin CCTV, kamera, ya. Ada satu satpam duduk di tempat ruang gedung, lihatin aja layar TV-nya tuh. Oh itu. Ya, cuma jadi bisa itu jembatan. Begitu kan jadi masalah. Itu. Alhamdulillah. Kalau saja semua masjid di Indonesia seperti itu, apa enggak kerja yang umat ini? Apa enggak mantap umat? Dia bisa mandiri, tertib dan berkemajuan. Kalau salah kita mengharap umat yang lain, apa nggak bisa kita mulai dari kumpulan TKN ini? Apa nggak bisa kita mulai dari kumpulan murid-muridnya Abang Anum ini? Maka yuk kita beresin bentuk yayasan wakaf untuk masjid ini. Juga anggota ini dibentuk, namanya LD TKN dibentuk. Kita ini bertarekat bukan cuma zikir cari muka.
Kitanya cari muka ke Allah, tapi kelakuan di muka bumi, nyumbang kagak mau, sedekah kagak mau, maunya ngambil. Ayo. Ada satu hal yang kita tidak waspada, tapi itu berjalan terus. Dari dulu, jumlah manusia itu grafiknya data-data aja. Tambahnya gak banyak. Pertama kali manusia mencapai jumlah di dunia 1 miliar, itu tahun 1804. Dan muncul di layar. Alhamdulillah. Nih, pertama kali manusia jumlahnya mencapai 1 miliar, itu tahun 1804. Lalu manusia di muka bumi bertambah lagi jumlahnya jadi 2 miliar. Jadi tambah 1 miliar. Tahun 1927. Bayangkan naik dari 1 miliar ke 2 miliar. Naiknya 1 miliar. Tapi perlu waktunya 123 tahun. Selanjutnya naik 1 miliar jadi 3 miliar. 1960. Berarti nambah 1 miliar dalam waktu 33 tahun. Lalu nambah 1 miliar lagi jadi 4 miliar dalam masa 14 tahun. Nambah 1 miliar lagi dalam masa 13 tahun. Tambah 1 miliar 12 tahun. Tambah 1 miliar 12 tahun. Sekarang saja penduduk dunia sudah hampir 8 miliar. 2022, sebentar lagi 2023. Sebentar lagi 2027. Kalau dikurangi ini 1927, berarti jarak kita 100 tahun. Dan dalam jarak 100 tahun, penduduk nambah dari 2 miliar menjadi 8 miliar. Dalam waktu 100 tahun, penduduk 4 kali lipat. Kemerdekaan Indonesia 1966, penduduk Indonesia 66 juta. 66 juta. Tapi sekarang penduduk Indonesia sudah 275 juta. Dan besok 2030 pemerintah sudah ingatkan penduduk Indonesia 300 juta. Kemerdekaan tahun 45 66 juta. 2030 penduduk kita 300 juta. Nah, kalau dilihat gambarnya seperti ini nih, penduduk Indonesia. Tuh, nih 2030 besok. 2030 penduduk kita akan 300 juta. Persoalannya, kalau penduduk sekian banyak, perlu makanan, perlu sarana kesehatan, perlu pendidikan, perlu lapangan kerja, perlu kuburan. Emang kagak mau mati? Mau kagak mau mesti mati. Sekarang aja kuburan udah susah kan? Penduduk makin banyak. Orang PKN jangan pada mimpi cuma zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Persiapan menghadapi lonjakan penduduk yang sekian banyak dari mana? Harus dipikirin. Anak-anak kita sekolahnya bagaimana? Memang kenapa sih Pak? Emangnya masalah? Emangnya masalah yang sekarang ini? Oh iya. Jadi sekarang ini kita menghadapi kemiskinan yang cukup banyak. Akibat banyaknya orang miskin, maka orang terjebak pada mimpi, putus asa. Kebanyakan orang yang miskin ingin cepat membebaskan diri dari kemiskinannya. Mimpi. Cara mimpinya bagaimana? Judi. Judi online. Judi online kan sekarang. Kagak ketahuan lagi di handphone. Makanya nama handphone kita sebut setan kepeng. Bukan setan panjul, kagak panjul, kagak. Gara-gara kasus Sambo kemarin, main bongkar-bongkaran itu pejabat-pejabat polisi. Tuh, grupnya Sambo lo, backingnya judi online. Oh, ada pihak lain langsung. Kan ada yang namanya PPATK. Pusat Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Jadi Bapak kalau ngirim uang lewat handphone, lewat bank, itu kelihatan itu di komputer. Oh, ini dari nomor sekian, nomor sekian. Dulu ketuanya teman saya,
sama-sama kuliah di Fakultas Hukum di UI dulu. Ini ngirim 100 miliar. Untuk apa? Untuk beli mobil, untuk beli tanah. Oh ya, ini ngirim 300 juta berapa? Beli mobil, ada mobil. Ini ngirim, tapi nggak ada imbalannya. Berarti ini duit dicurigai. Apalagi setelah ditelusuri ternyata judi online. Maka ketua PPATK lapor ke Kapolri. Pak Kapolri, dari catatan kami, ada dana judi online 155 triliun seliweran. Setahun dana seliweran, dihitung 150 tahun, ini judi online. Ini nggak jelas nih. Takut. Ada yang bawa kalkulator? Di handphone kan ada kalkulatornya tuh. Coba ketik 155 triliun. 155, nolnya berapa kalau triliun? Ribu, juta, miliar, 12. Oke, ketik 155, nolnya 12. Lalu dibagi 360 hari. Bagi 360. Udah, kita mau. Berarti sehari berapa duit judi online berseliweran? 430 miliar sehari. 430 miliar sehari. Saya nanya sama yang suka masuk judi online, taruhannya berapa? Ada yang 5.000 Pak, 10.000, 20.000. Kita pakai yang paling gede 20.000. Itu angka bagi 30.000. 430 miliar duit judi online. Taruhannya 20.000, berapa orang yang berjudi? Jadi berapa? Iya, bagi 20.000. 21 juta. Jadi di Indonesia ini ada 21 juta penduduk yang tiap hari pasang judi online. Dan bisa juga meskipun katanya orang Cina itu judi adalah bagian dari kebudayaannya. Sebab judi itu melatih naluri spekulasi. Boleh, itu kebudayaan orang. Kita nggak bisa nyalain ya, kebudayaan orang. Tapi kan yang Cina itu sedikit. Berarti yang banyak itu orang pribumi muslim. Tapi kalau nyungsa, diuber-uber sama pinjol, baru datang minta talqin lah. Minta air didoain supaya bisa bayar utang. Rumahnya udah digade oleh pinjol, baru minta dikado ini itu. Itu. Ya Pak, habis bagaimana lagi kalau bukan ke TGN? Saya mau ke dukun saja mau dipersemongin. Ya udah sini talqin. Tapi lu berhenti dong judi online. Lu berhenti dong utang sama pinjol. Tuh, ya. Ya udah Pak, saya nyesel. Oke, ya mudah-mudahan Allah aja menerima taubat. Nih. Jadi kalau 21 juta penduduk yang miskin-miskin ini pada suka judi online. UMR Pak, masih di Indonesia 3 juta dibagi 30 hari, berarti sehari 100.000. 100.000, 20.000 buat judi, 20.000 buat rokok, 10.000 buat transport bensin, 5.000 buat paket data, buat beli makanan yang bergizi mana? Buat makanan yang bergizi. Akhirnya duit makan asal beli, asal kenyang, belum tentu bergizi. Yang sering jadi korban adalah anak-anak, terutama bayi, karena dia nggak bisa protes, dia nggak ngerti. Akibatnya, sepertiga dari bayi yang lahir di Indonesia stunting. Apa itu stunting? Sejak dia terbentuk 9 bulan di perut ibu, dia kekurangan gizi. Maknya kurang gizi. Maka kita tidak banyak perempuan hamil, tapi kurang gizi badannya. Sampai itu anak lagi jadi bayi umur 2 tahun, kurang gizi. Itu. Makanan cuma dikasih makanan asal dia kenyang, dia kagak nangis. Maka anak 9 bulan, tambah 2 tahun, 2 tahun 9 bulan, ya gampangnya 1000 hari. Kalau 1000 hari dalam pertumbuhannya kurang gizi, itu anak namanya bayi stunting. Dan apa akibatnya? Nanti dia umur 10 tahun, umur 15, umur 20. Tingginya itu tidak seperti orang lain. Anak-anak lain tingginya, pertumbuhannya bagus, dia kagak naik tingginya. Wah itu kan urusan badan, nggak apa-apa, pendek. Yang penting pintar.
Itu. Kalau bayi stunting, yang rugi bukan cuma badannya nggak tumbuh, intelektualnya, kecerdasannya itu kagak tumbuh karena otaknya juga lemah. Dan apa yang terjadi setelah lebih dari 20 tahun? Ternyata orang itu kalau cerdas normal, IQ-nya itu antara 100 sampai 110. Itu cerdas normal. Ternyata orang Indonesia rata-rata IQ-nya adalah 78,5. Dari 100 jadi 78,5. Karena itu di ASEAN, penduduk yang IQ-nya rata-rata 105, Singapura normal antara 100 sampai 110. Kamboja yang kemarin negara miskin sampai tahun 80-an masih perang melulu. 99 Myanmar, 99 Vietnam yang baru selesai perang, Malaysia. Kenapa Indonesia sama dengan Timor Leste? Dan di dunia internasional, IQ orang Indonesia nomor urut 130. Astagfirullah, saya nangis. Rupanya saudara-saudara kami selama ini pantas didakwahin kayak apa, diajarin kayak apa, emang IQ-nya. Tapi kan kita belajar terhadap nasib, tapi juga terhadap realitas kita tidak boleh menganggap sepele. Saya berkata lagi, saya punya kewajiban. Bagaimana nanti murid-murid Ikhwan PKN ini mengalami perbaikan? Oke, kalau emang ada di antara anak kita yang stunting, IQ-nya rendah, di sekolah yang kayak apa? Mungkin gelar dia dapat, tapi pinter kagak. Bergelar, tapi tidak terpelajar. Gelarnya banyak, tapi tetap tidak terpelajar. Gak bisa dia menyelesaikan problem hidupnya sendiri. Ini problem. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti itu harus kita pikirkan, maka kita perlu berorganisasi. Saya kasih tambahan. Separuh lebih dari penduduk Indonesia saat ini tidak mampu membeli makanan bergizi. Penduduk Indonesia separuh lebih tidak mampu makan makanan bergizi. Apa ya? Penduduk kita pada nggak punya duit buat makan? Bukan. Nah, di sini. Ini saya dapatkan dari seminar di Bank Kompas dan juga dari Bappenas. Saya dapat, ya. Mana datanya nih? Ternyata orang-orang Indonesia, kalau nggak muncul di sini nanti. Orang-orang Indonesia 32% uang yang dia peroleh, 32%, sepertiganya itu justru dipakai untuk beli makanan yang tidak bergizi. Makanan yang tidak bergizi. Makanan asal jadi. Makanan asal jadi. 12% itu dipakai untuk beli rokok. Jadi wajar separuh untuk judi, separuh sebagian lagi untuk rokok, sebagian lagi makan asal jadi, anak pada nggak keurusan gizinya. Jangan disangka gizi anak itu bisa disepelekan, akibatnya kecerdasannya itu menjadi tidak tumbuh. Oke, ini sekarang keadaan sekarang dan sebabnya karena 20 tahun ke belakang kita lengah. Tapi ke depan tidak boleh dibiarkan. Kita harus bangun keturunan generasi baru, umat Nabi Muhammad yang cerdas-cerdas, yang kuat-kuat. Karena itu kita perlu berhimpun menjadi LDTKM. Di organisasi ini kita bukan cuma zikir, bukan cuma riadoh. Kita nanti akan bikin kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.